Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Eris. Kali ini Pak Eris akan membahas materi IPS kelas 9 semester genap, masa kemerdekaan 1945 sampai 1950. Part 4 ini perkembangan politik, ekonomi, dan sosial pada masa kemerdekaan. Sebelum dimulai jangan lupa like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Yuk kita bahas. Perkembangan politik Indonesia pada masa kemerdekaan. Yang pertama, Republik Indonesia Serikat. Ini 27 Desember 1949 dengan Undang-Undang Dasar Sementara sebagai konstitusinya. Sesuai dengan isi konstitusi, maka Indonesia atau RIS adalah berbentuk federasi. Soekarno sebagai Presiden RIS dan Hatta sebagai Perdana Menteri. Ini adalah gambar Presiden RIS yaitu Soekarno dan Perdana Menteri RIS adalah Muhammad Hatta. Yang berikutnya ini adalah peta RIS. Yang warna merah adalah Republik Indonesia. Yang orange ini adalah negara Indonesia Timur. Sedangkan yang biru Republik Indonesia Serikat. Ya. Yang warna putih adalah negara-negara sebelum 1949 masuk Republik Indonesia. Dan yang warna pink muda ini ya negara lain. Jadi ini batas negara lain. Berikutnya yang B kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. RIS Republik Indonesia Serikat ternyata tidak sesuai dengan cita-cita kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Maka muncul rakyat di negara bagian berdemo untuk bubarkan RIS dan jadi NKRI. Kedua, adanya piagam persetujuan 19 Mei 1950, RIS dan RI membentuk negara kesatuan. Yang ketiga, pada 17 Agustus 1950, RIS bubar dan kembali menjadi NKRI. Ini adalah gambar rakyat Bandung berdemo menuntut pembubaran negara Pasundan, yaitu ingin tetap ke NKRI. Ini tulisannya rakyat Pasundan tukangen Soekarno-Hatta, artinya tukang itu ada di belakang Soekarno-Hatta siap mendukung. Kemudian di sampingnya pidato kenegaraan 17 Agustus 1950 oleh Soekarno bahwa RIS menjadi NKRI. Berikutnya yang C adalah gangguan keamanan. Jadi secara politik yang C adalah gangguan keamanan. Yang pertama pemberontakan PKI Madiun 1948. Ini dipimpin oleh Musso. Tujuannya adalah mengganti dasar negara Pancasila dengan komunis serta ingin mendirikan Soviet Republik Indonesia, tetapi berhasil ditumpas, yaitu 30 September 1948 dipimpin Kolonel Gatot Subroto dan Kolonel Sungkono. Ini adalah gambar Musso, yang kedua adalah Gatot Subroto dan yang ketiga gambar Sungkono. Berikutnya nomor 2, pemberontakan DITI Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Yang pertama adalah di Jawa Barat. Tokohnya Kartosuwiryo. Cita-citanya adalah negara Islam Indonesia. 7 Agustus 1949 di Desa Cesayong, Jawa Barat. Kemudian untuk menumpasnya dilakukan operasi Pagar Betis. 4 Juni 1962 Kartosuwiryo berhasil ditangkap. Ini adalah gambar Kartosuwiryo. Kemudian yang kedua di Sulawesi Selatan, pemimpinnya adalah Kahar Muzakar. Latar belakangnya dia ingin menjadi pimpinan APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, tapi tidak terlaksana. Kemudian dia lari ke hutan. 1952 dia mengumumkan bahwa Sulawesi Selatan menjadi bagian negara Islam Indonesia pimpinan Kartosuwiryo. Namun 1965 berhasil ditumpas oleh TNI. Kenapa lama? Hampir 10 tahun ya, karena sulit medannya yang pegunungan dan hutan. Ini adalah Kahar Muzakar. Berikutnya yang ketiga DITI Aceh. Pemimpinnya adalah Daud Bereh. Dia gubernur Aceh. Latar belakangnya adalah status Aceh semula daerah istimewa menjadi daerah keresidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara. Kemudian 1953 ia mengeluarkan maklumat bahwa Aceh masuk ke dalam negara Islam Indonesia pimpinan Kartosuwiryo. Ya. Kemudian cara mengatasinya bagaimana? Operasi militer dan musyawarah dengan rakyat Aceh. Akhirnya
17 sampai 28 Desember 1962 terjadilah musyawarah kerukunan rakyat Aceh. Kemudian diselesaikan dengan cara damai. Ini adalah Daud Bereh. Yang keempat, DITI Kalimantan Selatan, pemimpinnya adalah Ibnu Hajar. Dia menamakan kesatuan rakyat yang tertindas, latar belakangnya itu. Kemudian 1949 Ibnu Hajar resmi bergabung dengan negara Islam. Kemudian 1963 pemerintah Indonesia berhasil menumpas pemberontakan ini. Ini adalah Ibnu Hajar. Berikutnya adalah perkembangan ekonomi Indonesia pada masa kemerdekaan. Yang pertama adalah permasalahan inflasi. Kenapa terjadi inflasi? Karena uang yang beredar waktu itu ada 3, ya. Ada uang Indonesia, ada uang Hindia Belanda, dan mata uang Jepang. Ini mata uang Indonesia, mata uang Hindia Belanda, dan mata uang Jepang. Kemudian ada blokade laut. Artinya blokade laut adalah penutupan jalur laut oleh Belanda. Akibatnya apa? Dagangan milik Indonesia tidak dapat diekspor, sulit gitu ya. Lalu upaya apa mengatasinya? Nanti kita bahas setelah ini ya. Ini contoh gambar blokade laut oleh Belanda. Jadi tidak sembarang negara bisa keluar masuk ke wilayah Indonesia. Tujuannya ya ingin meruntuhkan perekonomian Indonesia ya. Nah, tadi pertanyaannya bagaimana cara mengatasinya? Nah, ini dia. Pertama, Indonesia melaksanakan program pinjaman nasional. 1946, penduduk Jawa dan Madura diharuskan menyetor sejumlah uang kepada bank tabungan, pos, dan rumah pegadaian. Dan alhamdulillah semuanya sukses ya, sehingga negara Indonesia tidak mengalami kebangkrutan. Ini contoh bukti pinjaman nasional. Ada kwitansinya. Kedua, melakukan diplomasi ke Indonesia, yaitu barter. Indonesia mengirim 500.000 ton beras karena di India terjadi kelaparan. Kemudian India mengirim pakaian ke Indonesia yang dibutuhkan. Selain ekonomi, ternyata ini adalah faktor politik, yaitu dalam rangka solidaritas negara-negara di Asia. Perdana Menteri Sultan Syahrir mengecek beras yang akan dikirim ke India. Nah, ini gambar Sultan Syahrir ya, mengecek kesediaan beras yang akan dikirim ke India. Yang ketiga, mengadakan hubungan dagang langsung ke luar negeri melalui Banking and Trade Corporation atau BTC. Ini semi pemerintah berhasil mengadakan kontak dagang dengan Amerika. Akhirnya pihak Amerika Serikat bersedia membeli barang ekspor seperti gula, teh, dan karet. Ini contoh gambar tanaman tebu yang nanti jadi gula. Ini teh dan ini adalah karet. Lalu bagaimana kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kemerdekaan? Yang pertama, kehidupan sosialnya adalah Indonesia setelah merdeka, segala bentuk diskriminasi dihapuskan. Nah, ini adalah contoh gambar stratifikasi sosial sebelum kemerdekaan, bahwa tingkat yang pertama adalah orang Eropa, yang kedua adalah Timur Asing, ada Cina, ada Arab, ada Jepang, yang ketiga adalah Bumi Putra atau Indonesia. Tapi semua ini sudah dihapus ya. Yang kedua, pendidikan. Dulu masih banyak buta huruf, namun ketika setelah merdeka terjadi ada 4 tingkatan pendidikan: rendah, menengah, pertama, dan menengah atas, serta pendidikan tinggi. 1949 tercatat ada 24.775 buah sekolah rendah atau SD ya. Tujuannya adalah lebih menekankan semangat patriotisme. Ki Hajar Dewantoro atau Suyardi Suryadiningrat adalah Menteri Pendidikan pertama Indonesia. Yang ketiga, kebudayaan. Munculnya kesenian atau lagu yang bertemakan nasionalisme seperti Simajuntak, Kusbini, dan Ismail Marzuki. Contoh lagunya ada Gugur Bunga, Bagimu Negeri, Halo Halo Bandung, Selendang Sutra, dan Maju Tak Gentar. Contoh ini adalah lagu Gugur Bunga yang diciptakan Ismail Marzuki. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.